selamat siang. Perkenalkan, nama saya Enin Cemin Pigome, NIM 2014-2012-29, kelas 4 semester 7, Fakultas Ilmu Keperawatan, mata kuliah Keperawatan Bencana. Dosen pengampu Nas Doni Sohen Solar Eskap Pamkas. Teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan membuat video tentang manajemen keperawatan bencana pada lansia. Definisi bencana. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan atau faktor non-alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis atau Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi bencana. Ada dua bagian. Yang pertama, pada daerah yang memiliki tingkat bahaya tinggi atau hazard, serta memiliki kerentanan, kerawanan yang juga tinggi, tidak akan memberi dampak yang hebat atau luas. Jika manusia berada di sana memiliki ketahanan terhadap bencana. Terus yang kedua, konsep ketahanan bencana merupakan evaluasi kemampuan sistem dan infrastruktur untuk mendeteksi, mencegah dan menangani tantangan serius yang hadir. Dengan demikian, meskipun daerah tersebut rawan bencana dengan jumlah penduduk yang besar, jika diimbangi dengan ketahanan terhadap bencana yang cukup. Dan ini adalah dampak bencana pada lansia. Ada beberapa bagian. Yang pertama, fisik lansia. Pertambahan usia adalah normal dan fungsi fisiologis menurun secara perlahan-lahan. Namun demikian, derajat tersebut tidak sama dan terdapat perbedaan antara setiap individu. Oleh karena itu, pengaruh dari bencana terhadap lansia pun beraneka ragam sesuai dengan fungsi fisiologis yang dimiliki oleh setiap individu. Yang kedua, mental lansia. Lansia telah memiliki beberapa pengalaman kehilangan. Bencana pun akan menjadi pengalaman kehilangan. Betis DKK mengatakan bahwa pada proses menua terdapat dua proses, yakni proses memungkinkan beradaptasi diri pada kehilangan dan proses yang membuat yang bersangkutan sulit mengadaptasikan diri terhadap kehilangan. Terus yang ketiga adalah sosial lansia. Jika melihat sisi ekonomi, penyokong nafkah di rumah lansia adalah lansia itu sendiri, dan banyak yang hidup dari uang pensiunan. Kehilangan rumah dan harta akan mengakibatkan harapan untuk membangkitkan kehidupan dan harapan untuk masa depan. Dan ada juga keperawatan bencana pada lansia saat bencana. Yang pertama, tempat aman. Pada saat terjadi bencana, yang paling diprioritaskan adalah memindahkan kelompok lansia ke tempat aman. Kelompok lansia biasanya sulit mendapatkan informasi karena penurunan daya pendengaran dan penurunan komunikasi dengan orang luar. Yang kedua, rasa setia. Selain itu, karena mereka memiliki rasa setia yang dalam pada tanah dan rumah diri sendiri, maka tindakan untuk mengungsi pun berkecenderungan terlambat dibanding dengan kelompok yang lain. Terus yang ketiga, penyelamatan darurat. Bencana menimbulkan ketakutan kematian kepada orang lansia. Selain itu, mereka mengalami sejumlah kehilangan secara serentak, seperti kehilangan keluarga dan kerabat, rumah yang sudah lama dihuni, kehilangan harta dan harapan untuk masa depan, sehingga mereka merasakan kegelisahan pada rehabilitasi kehidupan. Dan berikut ada juga manajemen keperawatan bencana pada lansia pasca bencana. Yang pertama, lingkungan dan adaptasi. Dalam kehidupan di tempat
pengungsian terjadi berbagai ketidakcocokan dalam kehidupan sehari-hari yang disebabkan oleh fungsi fisik yang dibawa oleh setiap individu sebelum bencana dan perubahan lingkungan hidup di tempat pengungsian. Kedua hal ini saling mempengaruhi sehingga mengakibatkan penurunan fungsi fisik lansia yang lebih parah lagi. Yang kedua, manajemen penyakit dan pencegahan penyakit sekunder. Lingkungan di tempat pengungsian mengundang keadaan yang serius pada tubuh lansia, seperti pengaturan suhu udara dan ventilasi atau peredaran udara yang tidak cukup, penurunannya daya fisik yang disebabkan oleh distribusi makanan yang dingin, tidak sesuai dengan daya kunyah dan gizinya tidak seimbang, terkena flu dan penyakit infeksi karena lingkungan hidup yang buruk. Dan yang ketiga, orang lanjut usia dan perawat pada kehidupan di rumah sendiri. Lansia yang sudah kembali ke rumahnya pertama memberes-bereskan di luar dan dalam rumah dibandingkan dengan generasi muda. Seringkali lansia tidak bisa memperoleh informasi mengenai relawan, sehingga tidak bisa memanfaatkan tenaga tersebut dengan optimal. Yang keempat, lanjut usia dan perawatan di pemukiman sementara. Lansia yang masuk ke pemukiman sementara terpaksa mengadaptasikan atau menyesuaikan diri lagi terhadap lingkungan baru dalam waktu yang singkat. Terus yang kelima, mental care. Lansia akan mengalami penurunan daya kesiapan maupun daya adaptasi, sehingga mudah terkena dampak secara fisik oleh stresor. Namun demikian, orang lansia itu berkecenderungan sabar dengan diam walaupun sudah terkena dampak dan tidak mengekspresikan perasaan dan keluhan. Dan ini adalah manajemen keperawatan pada lanjut usia sebelum bencana, yaitu ada dua bagian. Yang pertama, memfasilitasi rekonstruksi komunitas. Diperlukan penyusunan perencanaan bantuan pengungsian yang konkret dan bekerja sama dengan komunitas untuk mengetahui lokasi di mana orang lansia berada, menentukan orang yang membantu pengungsian, mendirikan jalur menyampaikan informasi, menentukan isi dari bantuan yang dibutuhkan secara konkret, berdasarkan keadaan fisik masing-masing sebagai kesiapsiagaan pada bencana. Terus yang kedua, persiapan untuk memanfaatkan tempat pengungsian. Diperlukan upaya untuk menyusun perencanaan pelaksanaan pelatihan praktik dan pelatihan keperawatan supaya pemanfaatan yang realistis dan bermanfaat akan tercapai. Demikian video tentang manajemen keperawatan bencana pada lansia. Tunggu apa lagi? Mari bergabung bersama kami di Universitas Pembangunan Indonesia Manado, terutama di Fakultas Ilmu Keperawatan. Terima kasih.